Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami berwasiat kepada hadirin semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjaga keimanan dan ketauhidan kita, karena dengan keimanan dan tauhid inilah yang akan menjadi kunci surga keselamatan kita di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan hendaklah kita senantiasa mengingat dan memperbanyak mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian, karena sejatinya setiap kita akan mengalaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Qul innal mauta alladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, wahai Muhammad, innal mauta alladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian berlari darinya, sesungguhnya fa innahu mulaqikum, kematian itu pasti akan mendapati kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang zahir maupun yang batin, yang Maha mengetahui yang gaib maupun yang batin. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada kita akan amal perbuatan yang telah kita kerjakan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan adanya berbagai musibah yang menimpa saudara-saudara kita, belum lama kita mendengar berita musibah yang menimpa saudara-saudara kita muslim dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya dan semuanya meninggal dunia. Demikian pula baru tadi pagi atau tadi malam kita mendengar berita tentang gempa bumi yang terjadi di Sulawesi dan juga menewaskan korban. Demikian pula musibah-musibah yang lainnya menimpa saudara kita, banjir bandang, tanah longsor, dan bahkan di depan kita ada gunung Merapi yang masih siaga 3. Maka adalah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan berbagai musibah, kematian-kematian yang menimpa saudara kita, menjadikan hal itu sebagai pelajaran untuk kita bahwa kita pun pasti akan menemui ajalnya. Kita tidak akan pernah bisa berlari, kita tidak akan pernah bisa bersembunyi dari ajal kita yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Walau kuntum fi burujin musayyadah, kematian pasti akan mendapati kita walaupun kita bersembunyi di atas bangunan yang kokoh. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan, mengecek sudah seberapa bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah seberapa bekal kita untuk kehidupan kita yang hakiki. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini bukanlah hidup yang sebenarnya.
kehidupan kita, tujuan utama kita adalah akhirat. Tujuan utama kita adalah surga. Sehingga jangan pernah kita terlalaikan dengan dunia ini, karena sesungguhnya dunia akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sesungguhnya musibah demi musibah yang menimpa negeri kita tidak lain dan tidak bukan karena penyebabnya adalah dosa-dosa kita. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Namun sejatinya yang berbuat zalim adalah kita. Kita berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari perintah-perintah Allah yang tidak kita kerjakan, dan berapa banyak larangan-larangan yang kita terjang. Di antara perintah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada kita adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di setiap ibadah-ibadah kita. Contohnya ketika kita berdoa memohon hajat, ketika kita beristighatsah, ketika kita beristi'anah, ketika kita berkurban menyembelih hewan, ketika kita bernazar, ketika kita berdoa, sudahkah semuanya kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, atau kita peruntukkan untuk selain Allah? Yang mana inilah sejatinya yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempersembahkan ibadah-ibadah tersebut yang seharusnya kita persembahkan hanya untuk Allah, namun ternyata kita persembahkan kepada selainnya, maka inilah dosa yang terbesar, yaitu dosa kesyirikan, di mana kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jagalah diri kita dan keluarga kita dan saudara-saudara kita dari kesyirikan yang merupakan penyebab datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan yang lebih langgeng adalah di akhirat kelak. Ketika kita meninggal dunia dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang beredar di masyarakat kita, mungkin masih ada di antara masyarakat kita, saudara-saudara kita yang masih meyakini adanya jimat bisa memberikan manfaat ataupun bisa menolak madarat. Demikian pula contoh yang lain, misalnya betapa banyak saudara kita yang masih percaya kepada dukun. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun atau peramal, kemudian dia percaya kepada omongan mereka, maka sungguh dia telah kafir, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah kufur terhadap Al-Qur'anul Karim. Ini diantara bentuk dari sekian ribu atau mungkin bahkan sekian juta bentuk-bentuk pelanggaran kemusyrikan yang dikerjakan oleh masyarakat kita, sehingga perlunya, wajibnya kita untuk terus menuntut ilmu agama, sehingga kita memahami agama ini dengan pemahaman yang benar dan kita tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asyiral muslimin, kebalikannya dari kesyirikan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, di dalam asma wa sifat.
Tidak hanya kita percaya bahwa Allah satu-satunya pencipta. Ini betul tauhid rububiyah. Kita percaya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rizki, Allah yang menetapkan semua urusan hamba-hambanya. Ini adalah tauhid rububiyah. Demikian pula kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Ini adalah tauhid al-asma wa sifat. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal itu belum cukup jika kita tidak meyakini akan tauhidul ibadah. Tauhid ibadah yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kita beribadah. Kita berdoa hanya kepada Allah semata. Kita hadir di dalam khutbah Jumat dan mendengarkan khutbah ini. Kita salat Jumat, kita berpuasa, kita melakukan nazar, kita menyembelih, kita berdoa, kita bertawakal, menyerahkan semua urusan, semuanya harus untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan nusukku, peribadahanku termasuk sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.